Akhlak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita tahu beliau Sultanul Aulia. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika istirahat di malam hari, ada pencuri masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini pencuri gak paham kalau ini rumah waliullah. Ketika masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau ngambil uang, subhanallah, ada yang ngetok pintu rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Duk duk duk. Assalamualaikum Syekh. Ini maling gak jadi mencuri, mau keluar ada tamu, akhirnya mencari tempat persembunyian. Dapat tempat persembunyian di mana? Di ruang tamu, di bawah panggung, hadirin. Orang zaman dahulu itu ruang tamunya jarang yang ada kursinya, pakai panggung. Kalau bahasa Jawanya pakai ambeng. Ini sembunyi di bawah panggung, itu maling aman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bangun, dibuka pintu, ternyata yang bertamu malam-malam hari dua wali abdal yang mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Syekh, saya minta maaf malam-malam bertamu ke rumahmu karena saya membawa kabar barusan ada wali yang meninggal dan engkau sebagai Sultanul Aulia, rajanya wali, kau tentukan siapa yang pantas menggantikan makom wali yang meninggal ini. Kau tentukan siapa. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya sudah, kalau kita ngobrol di luar gak enak, kedengaran tetangga, kita ngobrol di ruang tamu saja. Itu tamu dipersilahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk duduk di atas panggung, yang di bawah panggung ada malingnya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana ceritanya? Kata dua orang tamu ini, ya Syekh, ini barusan saya mendengar kabar ada seorang waliullah meninggal dunia, derajat atau makomnya kau tentukan. Siapa yang pantas menggantikannya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat jam, sudah jam 2 malam, hadirin. Siapa yang bangun ini? Coba kau lihat di luar, kalau ada yang bangun panggil, saya gantikan kepada dia. Makanya kalau kita ingin jadi waliullah, bangun malam, hadirin. Salat tahajud, ma'uqidal waliyu illa bilail. Allah subhanahu wa ta'ala melantik hamba menjadi wali Allah kapan? Malam hari ketika munajat kepada Allah. Malam itu pelantikan wali Allah. Nggak ada riwayat pelantikan wali Allah pagi hari, nggak ada. Malam pelantikan wali Allah. Kalau pagi wali kota, hadirin. Kadang nih kita masya Allah ziarah sana bagus. Ketika ditanya mau apa, saya mau jadi wali, mau jadi wali. Sholat subuhnya jam 8 kadang, hadirin. Kalau sudah sholat subuh jam 8, niatnya usolli fardhu subha, bukan subhi, karena gabungan sholat subuh dan sholat duha. Mau jadi wali, wali santri, hadirin. Mau jadi wali bangun malam. Disitulah pelantikan wali Allah, di malam hari, di saat dia berdua dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gimana ini? Masih belum ada yang bangun. Apa bisa ditunda sampai subuh? Anak saya bangun, istri saya bangun, tetangga ini banyak yang bangun. Kata tamu, jangan kau tunda sampai subuh. Sekarang tentukan siapa yang pantas menggantikan makom wali itu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa ya? Bingung. Setelah bingung kata beliau, oh, ada satu orang insya Allah belum tidur di sini. Siapa saya tentukan? Sebentar, saya coba panggil. Diketok itu panggung, tok tok tok. Maling yang di bawah panggung keluarlah. Kata maling, salah rumah saya ini. Nyuri ke rumah wali, ketahuan, hadirin. Keluar itu malingnya. Dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menangis itu maling. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau nasihati dari hati, nggak ada kecampuran riya. Kalau kita ingin nasihati saudara kita yang mereka jauh dari Allah, tata niat terlebih dahulu. Ma kharaja minal janan dakhalal janan. Sesuatu nasihat kalau keluar dari hati, masuknya ke hati. Kadang kita nasihati orang ini, ada kecampuran sombongnya, ada kecampuran riaknya, nggak masuk ke hatinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihati maling itu, menangis, bertaubat kepada Allah, mengambil wudhu, sholat 2 rakaat. Selesai sholat, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada tamu, makom wali yang meninggal, berikan kepada maling ini. Masya Allah, masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pangkatnya maling, keluar jadi wali.